Perkenalkan, nama saya Nurhaini dengan NIM 09105803191010, jurusan Ilmu Pemerintahan semester 6. Pembahasan saya yang pertama yaitu pelayanan publik dalam pemerintahan. Yang pertama yaitu substansi. Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan halayak ramai yang memiliki keanekaragaman, kepentingan, dan tujuan. Karena itu, instansi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Yang ketiga, jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdapat yang berhubungan dengan pelayanan publik. Yang keempat, pelayanan masyarakat menuntut setiap unsur di dalam lembaga tersebut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Yang kelima, pelayanan prima mengandung pengertian adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat. Yang keenam yaitu sesuai dengan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 yang berbunyi, hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Karena itu, instansi publik berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Yang kedelapan, pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada di lapangan. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, maka pemerintahan menetapkan jumlah dan kualitas staf atau aparat yang ada harus sesuai dengan dan memiliki pemahaman akan pelayanan publik yang baik, sehingga pelayanan publik dapat tepat sasaran dan pelayanan yang diberikan juga dapat mendekatkan birokrasi dengan masyarakat. Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi pelaksana yang ada di lapangan. Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat berwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu memberikan baku mutu pelayanan. Setiap orientasi atau instansi pasti mempunyai standar pelayanan yang bermuara pada prinsip pelayanan prima. Begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap lini organisasi pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan mulai Menteri Negara Penyalahgunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijakan nomor 81 tahun 1993 tentang pedoman tata laksana pelayanan umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut.
Setiap organisasi atau instansi pasti mempunyai standar pelayanan yang bermuara pada prinsip pelayanan prima. Yang pertama yaitu kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Yang kedua, kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif, unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan. Yang ketiga yaitu keamanan, dalam arti adanya proses dan produk hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang keempat, keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan unit kerja, pejabat, penanggung jawab dan pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian, biaya atau tarif, serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Yang kelima yaitu efisiensi, dalam arti bahwa persyaratan pelayanan harus dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara masyarakat dengan produk pelayanan. Yang keenam yaitu ekonomis, dalam arti bahwa pengenaan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh yaitu keadilan dan pemerataan, yang dimaksud agar jangka pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang kedelapan, ketetapan waktu, dalam arti bahwa pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Pentingnya manajemen pelayanan publik dalam pemerintahan, yaitu tentang pelayanan publik, tentang pushcheck, evaluasi pelayanan publik, inovasi pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan produk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Thanks for watching. Bye-bye.